Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Fauzia dengan NIM 0023 Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Kemudian lanjut, wait, 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 wait. Nah, di sini nanti saya akan mengenai intima dan eksternal jantung, kemudian mekanisme pada kerja katup jantung, terus ada diafragma, mediastinum. Diafragma sama mediastinum. Dan lanjut saja. Nah, bentar. Jadi, yang pertama ini mengenai anatomi faring. Jadi, faring dibagi menjadi tiga. Ada nasofaring, orofaring, sama hipofaring atau laryngofaring. Nasofaring sendiri itu letaknya pada VC1 sampai VC2. Orofaring VC2 sampai VC3. Kemudian hipofaring atau laryngofaring VC3 sampai VC5. Nah, apa itu mengenai faring? Jadi, faring itu sebuah saluran fibromuskular yang akan dilalui sama makanan dan juga udara sebagai saluran nafas. Nah, panjang dari faring sendiri itu kurang lebih ada 12 sampai 14 cm. Dia ini menghubungkan dari kafum nasi, kafum oris dengan laring dan juga esofagus. Terus lanjut, mundur. Kemudian lanjut ke vaskularisasi faring. Dibagi menjadi yang arteri itu dibagi jadi dua, arteri atas sama arteri bawah. Kemudian ada vena, terus ada inervasi dari faring. Nah, jadi arteri bagian atas itu isinya ada arteri maksilaris, arteri maksilaris, arteri facialis, kemudian ada arteri faringea ascendens, kemudian ada arteri linearis. Nah, di bagian bawah itu ada arteri tiroidia inferior. Terus ada tonsilla palatina yang mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Venanya itu plexus vena pharyngealis. Kemudian inervasinya sensorik sama motorik. Nah, yang sensorik ini plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Sedangkan yang motorik itu dari plexus pharyngeus, percabangan dari nervus vagus, dari nervus vagus. Kemudian lanjut saja ini ke bagian dari struktur eksternal jantung. Jadi jantung itu dia punya semacam selimut. Selimutnya itu terbagi menjadi dua. Namanya itu perikardium. Nah, fungsi dari perikardium itu dia pertama untuk melindungi jantung, yang kedua untuk menjaga jantung tetap pada tempatnya, terus yang ketiga membatasi gerak jantung terutama saat berkontraksi. Nah, jadi perikardium itu ada perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, perikardium fibrosum itu dia yang langsung berpapasan sama pleura. Sedangkan yang perikardium serosum itu ada dua, perikardium serosum lamina parietalis yang dia tuh langsung nempel sama si perikardium fibrosum sama perikardium serosum yang lamina visceralis, di mana dia itu langsung nempel sama si jantung. Nah, di antara perikardium serosum lamina parietalis sama perikardium serosum lamina visceralis itu ada sebuah celah ruang, jadi gak nempel gini, gak tapi gini. Itu namanya apa? Namanya kafum. Kafum perikardii isinya apa? Ada liquor perikardii sebagai penghasil serum. Kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini untuk fases posterior, bukan fases posterior, fases dari jantung. Jadi, jantung itu punya wajah fasesnya. Fasies dari jantung sendiri itu ada fasies basis dan apex, kemudian fasies pulmonalis sinistra, sinistra, kemudian ada fasies diafragmatika, terus ada fasies anterior. Hmm. Terus lanjut aja ini kalau dilihat dari anterior cordis itu, terus habis itu selanjutnya. Nah, ini ada skeleton cordis. Skeleton cordis itu dia termasuk dari struktur eksterna jantung.
Dia ini sebagai sistem produksi, terus dia yang menjaga apa katup jantung, kerja dari si katup jantung itu tadi. Katup jantung kan dibagi menjadi berapa? Empat tuh. Dua katup yang atrioventricularis di antara atrium sama ventricle, terus dua katup seminaris. Jadi di antara ventricle dan arteri besar. Sebentar. Jadi skeleton cordis ini dia punya fungsi sebagai tempat melekatnya miokardium, sebagai kerangka dari core, terus tempat pelekatan si katup-katup jantung, terus isolator impuls antara atrium sama ventrikel. Terjadi annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama pars membranacea septum interventricular, membranacea atrioventricular, sama membranacea interatrial. Yang tadi udah dijelasin, ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama pars membranacea septum interventricular, interatrial, sama atrioventricular. Terus lanjut. Nah, kita lanjut ke struktur internal jantung. Jadi yang pertama ada atrium dexter, itu bagian halus, ada namanya sinus venarum cavarum. Terus bagian kasar itu musculus pectinati. Terus ada pembatas tuh antara musculus pectinati sama vena cavarum, sinus venarum cavarum. Itu namanya kalau di bagian dalam itu namanya sinus terminalis, crista terminalis. Kenapa dinamakan crista terminalis? Soalnya yang di bagian dalam itu dia tuh kayak menonjol gitu loh. Jadi dinamakan sinus hmm, crista terminalis. Sedangkan yang bagian luar itu dinamakan sinus. Tadi yang bagian dalam crista terminalis, yang bagian luar namanya crista sulcus terminalis. Terus ada fossa ovalis sama limbus fossa ovalis. Terus ada valvula vena cava inferior. Terus ada valvula sinus coronarius. Terus ada ostium sinus coronaria. Lanjut aja ke ventricle dextra. Nah, ventricle dextra ini isinya itu ada trabekula, ini trabekula carneae, tiga jenis trabekula carneae itu ada musculus trabeculae, musculus papillaris, ada trabecula septum marginalis, terus ada rigidation menonjol di bagian dalam, terus ada ostium trunco pulmonalis di sini sekitar. Nih, lanjut. Nah, ini gambar ventricle dextra juga, ini ostium apa? Ostium truncus pulmonalis. Yep. Terus lanjut. Nah, kemudian menuju ke atrium dan ventricle sinister. Jadi atrium sinisternya ini namanya, dia itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra yang ini. Nah, kemudian ada fossa ovalis dan valvular foraminis yang oval. Dia ini di atrium sinister dimulai sama dua buah vena, apa namanya, dua buah vena pulmonalis dextra, terus satu buah vena pulmonalis sinistra yang superior, sama satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Terus lanjut aja ke ventriculus sinister. Jadi ventriculus sinister yang ini, yaitu pembentuk apex dari cordis. Terus di sini ada musculus papillaris, terus ada ostium aorta, terus di sini juga ada ventricle sinister, berarti sifatnya miokardnya lebih tebal. Kemudian lanjut aja. Nah, gimana neurovascularisasinya? Jadi, untuk neurovascularisasinya itu, jantung kanan nih, si biru, itu pompa sirkuit paru. Kalau jantung kiri, yang warna merah, itu dia sebagai pompa sirkuit sistemik.
Terus lanjut aja ke vaskularisasinya. Ini mekanisme darah masuk ke core. Jadi vaskularisasinya itu dari aorta ascendens dibagi menjadi dua menuju ke arteri koronaria dextra sama arteri koronaria sinistra. Yang arteri koronaria dextra itu menuju ke ramus nadus SA, ramus marginalis dextra, atau sama ramus interventricularis posterior atau PDA. Terus yang koronaria sinistra itu menuju ke ramus interventricularis arterior atau LAD, sama terus dia meneruskan ke rami lateralis. Terus koronaris sinistra juga melanjutkan ke ramus sirkumfleksi yang menuju ke ramus marginalis sinistra. Lanjut. Nah, ini mekanisme kerja dari katup jantung. Jadi, mekanisme kerja dari katup jantung. Jadi, katup jantung tuh satu pintu. Jadi, contoh yang ini. Yang ini tuh berarti bisanya darah dari sini menuju ke sini. Maksudnya yang cekung. Yang cekung bakal membuka. Beda sama yang ini. Kalau darah datang dari yang ini, yang cembung kayak gini, itu nggak bisa. Jadi apa one by one sistemnya si katup jantung tuh one by one. Jadi satu pintu ya udah satu arah gitu. Jadi mekanisme kerja katup jantung itu pertama itu darah masuk dari vena cava superior yang inferior, kemudian menuju ke atrium kanan tuh, atrium kanan melewati katup trikospit, kemudian lanjut ke ventrikel kanan melatih katup pulmonal, terus menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis, terus atrium kiri, terus melewati tuh katup bikuspid, terus menuju ke ventrikel kiri, melewati katup aorta, kemudian ke aorta, terus ke seluruh tubuh. Jadi, katup itu berfungsi seperti pintu. Saat tekanan di belakang katup lebih besar, maka katup akan terbuka dan darah bisa mengalir. Tapi saat tekanan di depan katup lebih besar, katup akan tertutup. Kayak gitu. Ini kayak ini kata akan tertutup, ini akan terbuka. Ya gitu. Terus lanjut. Nah, ini yang cardiac cycle-nya. Jadi, cardiac cycle-nya ini di sini yang pertama ini led diastole. Led diastole tuh semua chamber atau atrium sama ventricle itu relaksasi. Nah, darah masuk tuh dari vena cava superior sampai vena cava inferior ke atrium. Dan yang bermasuk ke atrium langsung mengalir ke ventricle secara pasif tanpa perlu menunggu atrium berkontraksi. Setelah itu fase atrial systole, di mana atrium kontraksi, darah di atrium, aduh malah. Jadi, darah di atrium itu udah tinggal 20%. Semuanya udah masuk ke ventricle. Nah, terus menuju ke fase isovolumic contraction. Nah, di sini tahap awal dari kontraksi ventricle. Jadi di ventricle tuh udah penuh mendorong darah buat keluar, tapi belum keluar. Jadi di sini tuh katup atrioventricular bicuspid sama tricuspid tuh tertutup. Tapi katup semilunar, yang isinya katup pulmonar sama aorta itu belum terbuka karena tekanannya belum cukup kuat. Nah, kemudian lanjut ke ventricular ejection, fase ejeksi. Jadi kontraksi ventrikular udah cukup kuat, katup semilunar terbuka dan keluarlah darah dari ventrikel. Terus menuju ke fase isovolumic relaxation, di mana ventrikel relaksasi, katup after tertutup. Karena meskipun tekanan ventrikel turun, namun masih tetap lebih tinggi daripada atrium. Darah masuk lagi secara pasif, kemudian katup semilunar tertutup. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini dia nih. Ini kita masuk ke diafragma. Jadi diafragma itu di sini itu sebagai pembatas kavitas antara toraks sama abdominis. Ada bagian pars muscularis yang merah ini sama pars centrum tendinium yang putih ini, yang bentuk kayak huruf A atau love terbalik. Yang pars muscularis itu perifer. Ada pars sternalis, pars costalis sama pars lumbalis. Pars sternalis, pars costalis sama pars lumbalis itu yang ini. Nah ini pars sternalis, pars costalis sama pars lumbalis. Ini. Jadi pars muscularis itu
ada Parsenalis, Trigonum sternocostal Lyrae. Terus ada Pascosalis, bentuk kayak kubah pada diafragma. Pascosalis ini kubahnya, ini kan. Terus habis itu ada Pars lumbalis. Itu ada Arcus lumbalis medialis, itu penambahan dari muskus vas mayor. Terus ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral. Penambahan dari fascia muskus quadratus gitu. Nah, centrum tendineum itu sendiri itu tuh ada hiatus aorticus di mana dia letaknya di VTH 12. Terus ada hiatus esophagus, letaknya VTH 10. Terus ada foramen vena cava inferior, ya, Foramen vena cava Morgagni, sorry, foramen vena cava Morgagni setinggi PTH 8. Terus ada trigonum sternocostal lere yang dilalui arteri vena apicala superior dan vasa limfatika. Dan lanjut ke diafragma. Ini masih diafragma. Ini ligamennya. Nah, neurovascularisasi diafragma. Jadi, vaskularisasi itu ada ini arteri pericardioverenica sinistra, arteria musculofrenica, terus arteria verenica inferior, arteri pericardioverenica dextra, sama drainase vena. Terus untuk inervasinya itu nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Nah, lanjut ke mediastinum. Mediastinum itu ruang dalam kavitas toraksis di antara kedua kavitas pleuralis, yaitu sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus tadi sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 sampai dan 5. Membagi mediastinum menjadi mediastinum superius sama inferius. Nah, di inferius ini dibagi menjadi tiga. Ada anterius, medius, sama posterius. Nah, yang mediastinum superius itu isinya itu membentang dari apertura superior yang toraks sampai ke transverse thoracis termasuk angulus ternalis dan antara VTH 4 atau 5. Isinya itu ada timus, trachea, esophagus, nervus vagus, vena cava superior, terus vena brachiocephalica, rutus thoracius, sama nervi kecil lainnya. Nah, di mediastinum inferior yang anterior itu letak di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculus staphylococcus thoracis. Isinya apa? Sisa dari timus, nodul limfatiki, lemak, sama jaringan ketongga. Terus mediastinum inferior media itu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Isinya ada core, pericardium, nervus venica, sama pangkal aorta. Terus ada bronchi primarius juga. Nah, yang mediastinum inferior itu isinya yang posterior itu letaknya di posterior dari pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, arteria toracica, vena azygos, dan hemiazygos. Itu. Ini gambaran dari vena mediastinum superius yang ini. Karena dibilang kan khusus. Hmm. Ini yang mediastinum inferius. Dan selesai. Jadi cukup sekian dari saya untuk presentasi laporan praktikum anatomi di blok 2.2 kardiorespirasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.